Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Manhaj salaf adalah dua kata. Yang pertama manhaj artinya metode atau cara beragama. Yang kedua as-salaf artinya generasi pertama umat Islam, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini adalah suatu metode beragama yang hendaklah kita pilih. Kenapa? Paling tidak ada 7 alasan. Alasan yang pertama, ketika kita memilih manhaj salaf, metode beragama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka kita dapat menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung dengan sebaik-baiknya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri utama dakwah yang bermanhaj salaf adalah memprioritaskan urusan tauhid dan memberi perhatian yang besar terhadapnya. Dan ini tidak akan kita temukan pada selain manhaj salaf. Itu fakta. Tidak akan kita temukan selain manhaj salaf yang memprioritaskan urusan tauhid, yang memberi perhatian yang semestinya terhadap urusan tauhid. Hanya di manhaj salaf kita akan mendapatkannya. Sebab dakwah di dalam manhaj salaf meneladani para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita dakwah seluruh Nabi dan Rasul yang paling utama adalah tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dididik oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para sahabat diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke berbagai negeri. Di antaranya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Maka yang pertama Nabi SAW wasiatkan kepada Mu'adz, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah. Hendaklah yang pertama kamu dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain,
ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, agar mereka memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Dan fakta jemaah sekalian yang kita saksikan sampai hari ini, yang benar-benar memprioritaskan urusan tauhid hanyalah para ulama yang bermanhaj salaf, yang merupakan ulama ahli sunnati wal jamaah yang hakiki. Selain dakwah yang bermanhaj salaf, ada yang lebih mementingkan urusan politik untuk memperebutkan kekuasaan, ada yang lebih mementingkan urusan ekonomi umat, ada yang lebih menitik beratkan kepada perbaikan akhlak, dan seterusnya. Betul, Islam mengatur segala urusan, termasuk politik, ekonomi, begitu pula akhlak yang mulia. Akan tetapi, urusan yang paling utama dalam agama kita adalah tauhid. Kalau tauhid kita beres, maka urusan lainnya lebih mudah. Kenapa? Karena tauhid akan membuka pintu-pintu hidayah, dan tauhid adalah sebab utama Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah. Dan juga kenapa tauhid harus selalu diprioritaskan, diutamakan? Karena amal ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid. Sebab dosa syirik menghapuskan amalan. Di surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Jadi percuma saja kita ngajak orang itu sholat, puasa, zakat, haji, berjihad, berpolitik sesuai syariat, berekonomi sesuai syariat, meninggalkan riba, meninggalkan judi, meninggalkan khamar. Kalau dia tidak meninggalkan syirik, tidak ada gunanya. Amal ibadahnya terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dalam dakwah manhaj salaf ahli sunnati wal jamaah selalu memprioritaskan urusan tauhid. Dan lebih daripada itu jemaah sekalian, tauhid adalah syarat masuk surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah, wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Dan barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk neraka. Meskipun seseorang membawa semua kebaikan, tanpa tauhid dia nggak akan selamat. Meskipun seseorang menghadap Allah dengan membawa semua dosa, sebesar dan seberat apapun dosanya, asal bukan syirik dan kufur, dia masih ada harapan untuk selamat. Kalau Allah menghendaki langsung diampuni, dia pun langsung masuk surga. Kalau Allah menghendaki dia diazab, maka dia pun diazab, namun azabnya tidak kekal, karena dia masih punya tauhid, karena dia masih punya iman. Sebab dosa syirik membatalkan keimanan, sehingga pelaku dosa syirik itu kalau dia sampai mati
tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ampunan baginya, dia pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita bisa buktikan sendiri. Coba lihat secara sekilas saja, dakwah mana yang membahas tentang syirik secara detail, yang membahas tentang tauhid secara mendalam. Tidak ada, kecuali dakwah yang bermanhaj salaf. Silakan buktikan. Bisa kita melalui studi literatur. Lihat kitab-kitab para ulama ahli sunnah wal jamaah yang bermanhaj salaf. Bagaimana mereka membahas tauhid secara mendalam dan penjelasan tentang syirik, ditambah lagi tentang pintu-pintu kesyirikan secara detail. Kemudian lihat juga majelis-majelis ilmu yang tersebar di sekitar kita, atau lihat di YouTube. Bandingkan dakwah para ustadz bermanhaj salaf dengan yang bukan manhaj salaf. Bagaimana perhatian para ustadz bermanhaj salaf terhadap urusan tauhid? Di antaranya adalah membahas tentang kesyirikan secara detail. Dan ketika jamaah sekalian kita berhadapan dengan masyarakat, kemudian kita bahas kesyirikan secara detail, itu akan menimbulkan penentangan yang mungkin sangat dahsyat di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak semua ustadz, tidak semua da'i yang berani menyampaikan tentang kesyirikan secara detail di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau secara global, banyak. Kita harus mentauhidkan Allah, kita harus menjauhi dosa syirik, kita nggak boleh menduakan Allah. Tapi apa saja itu dosa syirik? Yang membahasnya secara detail sampai ke akar-akarnya, itu hanyalah dakwah yang bermanhaj salaf. Dan inilah kunci utama keselamatan kita. Ini alasan yang pertama, mengapa kita harus memilih manhaj salaf. Alasan yang kedua, karena termasuk pokok utama dalam manhaj salaf adalah mengagungkan sunnah. Ini juga sulit kita dapatkan pada kelompok-kelompok lain. Di dalam manhaj salaf tidak ada satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang diremehkan, yang dianggap tidak penting, yang dianggap cuma kulit, bukan inti. Tidak ada. Semua kita agungkan. Sampai bagaimana kita masuk WC dengan kaki kiri. Sunnah kita bersiwak. Bagaimana sunnah kita mau tidur, sunnah kita bangun tidur. Semua kita usahakan untuk diamalkan. Semua kita anggap itu penting. Apalagi terkait dengan akidah yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, hanya di manhaj salaf yang benar-benar akidahnya sesuai petunjuk Nabi SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan itu inti yang paling penting dalam manhaj salaf. Akidahnya sesuai petunjuk Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Semua sunnah kita agungkan, kita muliakan. Tidak ada satupun yang kita remehkan. Dan semuanya kita hadapi dengan sikap sami'na wa ata'na. Itulah keimanan yang sebenarnya. Dalam surat An-Nur ayat ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum." Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu tatkala mereka dipanggil menuju kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul yang menghukumi di antara mereka. Lihat jemaah sekalian, penekanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
ayyakulu, orang-orang yang beriman itu berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami tunduk patuh. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu sikap orang yang mengikuti jejak generasi salaf. Jika ada sunnah Nabi SAW, kita bersikap tunduk patuh. Sami'na wa ata'na. Sehingga jemaah sekalian, tidak ada satu sunnah pun yang kita anggap remeh. Dan inilah hakikat ketakwaan. Di surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Berbeda dengan sebagian orang, ada sebagian sunnah yang mereka anggap tidak terlalu penting. Mereka anggap itu hanya kulit, bukan inti Islam. Mereka anggap itu hal yang sepele. Yang mereka anggap penting apa? Bagaimana merebut kekuasaan misalkan, untuk kata mereka menegakkan syariat. Padahal mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi SAW itu juga menegakkan syariat. Dan yang kelak Allah akan tuntut kepada kita di hari kiamat adalah syariat yang kita mampu tunaikan, tapi kita nggak tunaikan. Sedangkan yang kita memang nggak mampu tunaikan, kita nggak akan dituntut karena itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dan lihat jemaah sekalian, bagaimana generasi salaf memberikan contoh kepada kita dalam pengagungan terhadap sunnah. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Sahabat yang mulia, sahabat terbaik, generasi salaf yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi." Aku tidak pernah meninggalkan satu pun yang dulu pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW kecuali aku berusaha mengamalkannya. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Karena aku takut apabila aku tinggalkan satu saja petunjuk beliau, maka aku akan tersesat. Inilah jemaah sekalian yang akan kita dapatkan di dalam manhaj salaf. Berusaha meneladani keseluruhan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam seluruh sisi kehidupan kita, dan mengagungkannya melebihi yang lainnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala banyak sekali berpesan kepada pengikut-pengikut beliau untuk lebih mengagungkan dan mendahulukan sunnah Nabi SAW dibanding ucapan siapapun. Beliau pernah berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
faqulu bisunnatihi wada'u ma qultu. Kalau kalian dapatkan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka ikuti sunnah itu dan tinggalkan apa yang aku katakan. Inilah pandangan ulama terhadap sunnah. Semua yang bertentangan dengan sunnah itu batil. Semua yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW itu tidak bernilai. Meskipun ucapan ulama, Imam Syafi'i rahimahullah, imam besar, ulama besar ahli sunnah, tapi beliau mengajarkan kepada kita prinsip beragama ini. Beliau juga berkata, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal haid." Kalau ucapanku menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Artinya, itu tidak lagi bernilai. Maka kiaskan kepada tradisi, budaya, adat istiadat, ajaran yang diwariskan turun-temurun, hasil pemikiran para tokoh. Mereka sebut itu sebagai moral, etika, hukum, undang-undang. Terserah. Kalau itu menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka itu menjadi tidak bernilai. Ini prinsip dalam Islam yang diajarkan para ulama ahli sunnah. Asy-Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Alkitab dan sunnah, maka itu adalah ucapan yang tidak bernilai atau ucapan sampah. Dan semua yang bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW dalam Islam disebut jahiliyah. Dinisbatkan kepada al-jahal, kebodohan. Sebaliknya, semua yang sesuai petunjuk Nabi SAW disebut ilmiyah. Berdasarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang yakin. Inilah keistimewaan bermanhaj salaf, mengagungkan semua sunnah Nabi SAW, berusaha merealisasikannya dalam semua sisi kehidupan kita. Dan ini sulit kita temukan pada selain manhaj salaf. Alasan yang ketiga, mengapa kita memilih manhaj salaf? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkannya, dan Allah menetapkannya sebagai jalan untuk meraih keridhaannya dan surganya, serta selamat dari api neraka. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjamin keridhaan dan surga kepada dua golongan. Golongan yang pertama, sahabat-sahabat al-muhajirin dan al-ansar. Generasi pertama yang masuk Islam. Dan golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ayat ini berlaku umum, tidak membatasi pada zaman tertentu, sehingga berlaku sampai hari kiamat. Barang siapa mengikuti al-muhajirin wal ansar dengan baik, maka dia akan mendapatkan ridho Allah dan surganya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman keras bagi siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah orang-orang beriman yang terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga makna ayat ini mengancam orang yang menyelisihi petunjuk Rasul dan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa hukuman yang Allah akan timpakan kepada mereka? Ada dua. Yang pertama adalah nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi jemaah sekalian, kesesatan itu adalah hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang menyelisihi Rasul dan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Berarti hanya dengan mengikuti jalannya generasi salaf, kita selamat dari kesesatan di dunia dan dari api neraka di akhirat. Dan dalam hadis juga sangat banyak Nabi SAW menegaskan, inilah satu-satunya jalan kebenaran yang akan mengantarkan kita ke surga. Di antaranya dalam hadis yang masyhur tentang perpecahan umat, Rasulullah SAW menegaskan, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Artinya semuanya tersesat, hanya satu yang benar. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Sehingga ulama Islam sampai pada kata sepakat, ijma', akan kewajiban mengikuti generasi salaf. Di antaranya dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faqad thabata wujubu ittiba'i salaf rahmatullahi alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma'. Telah tetap kewajiban mengikuti salaf, semoga Allah merahmati mereka, berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma', kesepakatan ulama. Artinya jemaah sekalian, dalam permasalahan ini kita sudah nggak boleh beda pendapat, karena
sudah ada ijma ulama. Maka kita harus mengerti kedudukan ijma. Dan kita juga harus paham kalau satu permasalahan itu apakah ada ijma'nya atau tidak. Kenapa? Karena kalau ulama sudah ijma', sudah sepakat, tidak boleh lagi kita berbeda pendapat. Yang beda pendapat dengan ijma' ulama itu pasti salah, tidak ada kemungkinan lain. Karena nggak mungkin dia yang benar lalu seluruh ulama yang salah. Rasulullah SAW menegaskan, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan membuat umatku bersepakat di atas kesesatan. Kita masuk alasan yang keempat. Mengapa kita harus memilih manhaj salaf? Agar kita selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Hanya ada satu jalan keselamatan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini, yaitu mengikuti manhaj salaf. Saya berikan contoh jemaah sekalian, bagaimana sebagian kaum muslimin tersesat karena mencoba memahami sendiri dan meninggalkan pemahaman sahabat. Dalam memahami surat Al-Maidah ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kalau kita hanya berpegang dengan zahir ayat ini saja, tidak melihat penjelasan para sahabat, maka kita akan terjerumus dalam kesalahan memahami. Secara zahir ayat ini menunjukkan tidak berhukum dengan syariat adalah kufur akbar. Pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan itulah yang dipahami oleh kaum Khawarij. Tapi kalau kita merujuk kepada pemahaman sahabat, maka para sahabat diantaranya dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan makna ayat ini adalah kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufur kecil bukan berarti dosanya kecil, bahkan itu adalah dosa terbesar setelah kufur besar. Tapi tidak menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Pertanyaannya jemaah sekalian, mengapa sahabat memahami demikian? Karena sahabat lebih tahu tentang turunnya ayat ini. Maka Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menjelaskan, pada dasarnya ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang musyrik. Sahabat yang lain juga menjelaskan sedang berbicara tentang Yahudi dan Nasrani, bukan berbicara tentang umat Islam. Sehingga ketika ayat ini dihukumkan terhadap umat Islam, kekufurannya menjadi kufur kecil. Karena umat Islam memiliki pokok keimanan. Ini pemahaman sahabat. Adapun Khawarij, mereka mengambil zahir ayat, mereka pahami begitu saja, sehingga mereka tersesat. Awal kesesatannya cuma sekedar salah paham ayat. Kufur kecil mereka anggap kufur besar. Pada akhirnya berkembang kepada takfir, pengkafiran terhadap kaum muslimin, terutama kepada pemerintah. Ini masih terjadi sampai hari ini. Bahkan ini ayat favoritnya kaum Khawarij, terutama untuk mendoktrin mangsa baru.
umat Islam yang masih polos, yang belum mengerti apa-apa, terjerat dalam kelompok mereka, pemahaman inilah yang pertama mereka tebarkan kepadanya, bahwa para penguasa hari ini semuanya kafir karena tidak berhukum dengan syariat. Dia pun dipanas-panasi untuk membenci penguasa. Setelah itu berkembang lagi kepada penghalalan darah. Karena kalau sudah kafir, kalau begitu kata mereka, darahnya halal. Sehingga pada akhirnya terjadilah aksi-aksi terorisme. Dan bahkan tidak berhenti dalam mengkafirkan pemerintah. Juga berlanjut pada pengkafiran terhadap seluruh aparat pemerintah. Kemudian berlanjut lagi pengkafiran terhadap semua masyarakat yang tunduk kepada pemerintah tersebut. Demikian jemaah sekalian. Berawal dari salah memahami ayat, berkembang menjadi pengkafiran, kemudian penghalalan darah, kemudian aksi-aksi terorisme. Ini contoh, kalau kita tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Dan mereka yang melakukan itu dalam keadaan mereka yakin apa yang mereka lakukan itu adalah jihad, adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jemaah sekalian, di sisi lain ada golongan ekstrim yang kedua dalam pengkafiran, yang sama sekali tidak mengkafirkan siapapun. Jadi kalau golongan yang pertama, kaum Khawarij, mereka ekstrim dalam pengkafiran, yaitu mereka mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, yang melakukan kufur asghar, bukan kufur akbar. Tapi ada golongan yang kedua, yang lebih parah daripada itu, yaitu tidak mengkafirkan yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Semua non-muslim. Kelompok yang kedua yang mengaku muslim ini menyebut diri mereka sebagai Islam liberal. Dan semua yang bertentangan mereka akan mereka cap sebagai Wahabi. Sampai mengoreksi masalah merusak lingkungan pun mereka sebut Wahabi. Asal nggak sesuai dengan mereka, semuanya jadi Wahabi. Ini namanya golongan liberal yang berhasil menyusup ke sebagian ormas Islam di tanah air kita. Itu sayangnya. Ini lebih parah daripada kaum Khawarij. Mereka gulu dalam pemahaman mereka terkait dengan takfir, terkait dengan pengkafiran, sampai mereka menolak pengkafiran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Contoh pengkafiran dengan tegas, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih, Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Allah nyatakan mereka kafir, tapi orang-orang liberal berkata mereka tidak kafir. Allah nyatakan mereka pasti masuk neraka, bahkan kekal di dalamnya. Tapi orang-orang liberal mengatakan kalau mereka berbuat baik, bisa saja mereka masuk surga. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, orang-orang musyrik.
yaitu setiap orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Ini contoh dua titik ekstrim dalam pengkafiran karena tidak mengikuti manhaj salaf. Contoh lain, dalam memahami al-asma wa sifat, ada dua golongan yang tersesat. Yang pertama disebut golongan al-mu'attilah, golongan yang menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara garis besarnya ada tiga yang mereka lakukan. Yang pertama, ta'til, mengingkari satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang lebih halus lagi, melakukan takwil, yang lebih tepat disebut tahrif, penyelewengan makna, bukan penakwilan. Seperti mereka katakan, kami yakin kok Allah punya tangan, tapi itu bukan tangan beneran, harus ditakwil. Maksudnya adalah kekuasaan. Yang seorang sahabat pun tidak pernah melakukan itu. Tidak ada seorang sahabat pun yang melakukan itu. Dan yang ketiga, yang melakukan tafwid. Ini lebih halus lagi. Contoh, mereka mengatakan, kami yakin Allah istiwa di atas arsy. Tapi apa makna istiwa kita nggak tahu. Nggak boleh kita mengatakan Allah di atas arsy. Lalu apa maknanya? Kita serahkan saja kepada Allah. Jadi masa bodoh. Pada hakikatnya ini adalah golongan mu'attilah, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan al-musyabbihah, yang mengimani sifat-sifat Allah tapi menyamakannya dengan makhluk. Maka ini adalah golongan musyrikin. Kalau kita mengikuti salaf, maka para sahabat berada di tengah-tengah di antara dua golongan ini. Para sahabat meyakini semua nama-nama dan sifat Allah, tidak sedikit pun menolaknya, tidak pula menakwilkannya, tidak pula mengatakan kita nggak akan tahu maknanya. Namun para sahabat tidak sedikit pun menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Dan ini adalah ijma para sahabat dan para ulama ahli sunnah sampai hari ini. Di antara nukilan ijma ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Al-Dhahabi rahimahullah berkata tentang beliau, Al-Imamul Allamah. Beliau adalah imam yang sangat dalam ilmunya, Hafidhul Maghrib, seorang hafidh yang berasal dari barat, dari Eropa sekarang. Syekhul Islam Abu Umar, dia adalah Syekhul Islam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar Al-Andalusi Al-Qurtubi, sahibu at-tasanif al-fa'iqah, pemilik karya-karya yang berkelas. Wafat tahun 463 Hijriah. Beliau adalah salah seorang ulama yang menukil adanya ijma dari generasi sahabat sampai ulama ahli sunnah masa sekarang. Mari kita lihat nukilan kesepakatan yang beliau sebutkan di dalam kitabnya At-Tamhid. Ahlu sunnati mujmi'una alal ikrari bis sifatil waridah kulliha fil Qur'an wa sunnah wal iman biha. Ahlu sunnah sepakat untuk meyakini dan mengimani semua sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah, wa hamliha alal haqiqah la alal majaz,
dan membawanya kepada makna hakiki, bukan makna majaz. Bukan sekedar kata kiasan. Kata kiasan itu artinya perlu ditakwil lagi. Seperti contoh tadi, kalau tangan itu kata kiasan, berarti bukan tangan beneran. Itu bisa jadi kiasan terhadap kekuasaan. Maka ulama ahli sunnah sepakat, sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah bukan kata kiasan, tapi kata yang hakiki, nggak perlu ditakwil. Sehingga kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala, saya telah mempelajari lebih dari 100 tafsir, yang panjang maupun yang singkat. Tidak saya temukan satupun seorang sahabat menakwilkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian, fakta yang kita dapatkan di lapangan, banyak orang yang dianggap ustadz, dianggap kiai, dianggap da'i, bahkan pengikutnya banyak, dia menakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia tidak berpegang dengan manhaj salaf, bahkan dia tidak mengenal manhaj para sahabat. Ini termasuk nikmat besar yang Allah berikan kepada pengikut manhaj salaf. Kenapa? Karena kuatnya syubhat dalam permasalahan ini. Kalau kita mengikuti manhaj salaf, kita selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Kalau kita berikan contoh, sangat banyak. Mungkin satu contoh lagi. Bagaimana bersikap kepada pemerintah yang zalim? Manhaj salaf berada di tengah, di antara dua kelompok ekstrim. Golongan yang pertama, yang tidak mau taat kepada pemerintah, yang suka menjelek-jelekkan pemerintah, yang mengajak masyarakat untuk melawan pemerintah, sampai turun ke jalan melakukan demonstrasi, atau menjelek-jelekkan pemerintah di media, di medsos ataupun di YouTube. Maka itu bukan ciri da'i ahli sunnah. Sedangkan golongan yang kedua, mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah meskipun jelas-jelas salah, membenarkan meskipun jelas-jelas dusta. Maka manhaj salaf mengajarkan kepada kita pertengahan. Selama pemerintahnya masih muslim, meskipun dia zalim, wajib kita tunduk patuh dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, kita dukung. Kalau bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita dukung. Dan juga manhaj salaf melarang kita untuk melengsarkan pemerintah kaum muslimin yang zalim. Dan ini termasuk ijma' di kalangan ulama ahli sunnah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim mengatakan, ajma'a ahlu sunnah annahu la yan'azilu sultan bil fisqi. Ahlu sunnah sepakat bahwasannya tidak boleh melengsarkan pemerintah karena kefasikan, karena dosa-dosa besar. Artinya, selama dia masih muslim, tidak melakukan dosa kekafiran, atau belum pantas divonis sebagai orang kafir atau musyrik, dia masih berstatus fasik, bukan kafir, maka sepakat ulama ahli sunnah tidak boleh melengsarkannya. Dan di sini kita bisa melihat dengan jelas keistimewaan orang yang mengikuti manhaj salaf. Tidak memperturutkan emosi melihat kezaliman pemerintah. Kalau kita nggak bermanhaj salaf, kita akan terbawa oleh emosi kita, sehingga kita ikut mencaci maki dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Tidak pula membenarkan semua yang datang dari pemerintah
Padahal itu jelas-jelas dusta, jelas-jelas salah, menyelisihi syariat. Begitu pula di dalam manhaj salaf ini kita diajarkan untuk memperbaiki pemerintah dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan dengan cara mengumbar aib di medsos ataupun di jalan-jalan. Banyak jemaah sekalian, kalau kita berikan contoh bagaimana kita bisa selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang hanya dengan mengikuti manhaj salaf. Alasan yang kelima, pengikut manhaj salaf, mereka itulah at-taifatul mansurah, golongan yang akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat ke-64, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin." Wahai nabi, cukup bagimu Allah sebagai penolong dan penolong orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Lihat, syarat mendapatkan pertolongan Allah adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan syarat yang kedua, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tadi sudah kita bahas, hanya di dalam manhaj salaf kita benar-benar dapat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mendapatkan pertolongan Allah di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang membiarkan mereka, tidak mau menolong mereka. Wala man khalafahum. Tidak pula membahayakan mereka orang yang menyelisihi atau memusuhi mereka. Hatta ya'tiya amrullah wahum dhahirun, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap mendapatkan pertolongannya. Ketetapan Allah yang dimaksud adalah angin yang berhembus dari arah Yaman yang akan mewafatkan semua orang-orang yang beriman, sehingga tidak tersisa satupun orang beriman baru terjadi hari kiamat. Sampai saat itu, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti metode beliau dan para sahabat beliau akan selalu mendapatkan pertolongan. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang yang berpegang teguh dengan jalan generasi salaf, dia akan menjadi orang yang istiqamah. Dan itulah sebesar-besarnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu istiqamah di atas jalan kebenaran. Alasan yang keenam, mengapa kita harus berpegang teguh dengan manhaj salaf? Karena tidak akan pernah menjadi baik umat ini kecuali dengan kembali kepada manhaj salaf. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan mengikuti generasi awalnya. Karena jemaah sekalian, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat beliau, itulah sebab kemunduran kita, kelemahan kita, sehingga kita pun hari ini menyaksikan musuh-musuh kita tidak takut kepada kita dan bahkan menzolimi kita. Sudah berapa puluh tahun saudara-saudara kita di Palestina dizolimi, ditindas, bahkan dibakar hidup-hidup, dibom, tidak peduli wanita dan anak-anak dan orang-orang yang tidak bersalah. Masjid-masjid dihancurkan, sekolah-sekolah, rumah sakit dibakar, dibom. Sementara kita umat yang besar, negara kaum muslimin sangat banyak,
dengan tentara yang jumlahnya juga banyak, persenjataan banyak, tapi tidak sanggup menolong mereka. Jemaah sekalian, ini bukan karena kekuatan mereka. Betul, mereka kuat. Tapi bukan karena kekuatan mereka sehingga kita ditindas oleh mereka. Melainkan karena kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi umat yang lemah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang ini. Idza tabayatum bil 'inah. Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu satu bentuk transaksi riba. Padahal hari ini ada berbagai jenis transaksi riba. Wa akhadtum adnabal baqari wa raditum bizar'i. Dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian. Maksudnya, kata Imam Al-Albani, Al-Faqih Al-Muhaddits rahimahullahu ta'ala, ini kata kiasan tentang cinta dunia. Kalian sudah terbuai dengan nikmat dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Wa taraktumul jihad, dan kalian pun meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Maka apa yang terjadi pada kita hari ini, itu sebenarnya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita. Bukan karena musuh yang lebih kuat daripada kita, tapi itu adalah hukuman yang Allah timpakan kepada kita. Lalu Nabi SAW mengabarkan kepada kita solusi untuk bangkit dari kehinaan ini. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghilangkan kehinaan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu dia solusinya jemaah sekalian. Supaya kita menjadi umat yang kuat, yang berjaya. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama kita. Pertanyaannya, agama yang mana? Tentu yang asli, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Kemudian beliau ajarkan kepada para sahabat beliau, lalu mereka pahami dengan baik dan mereka amalkan sebaik-baiknya. Itulah agama yang benar, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan kembali kepadanya, kita akan menjadi umat yang kuat. Tidak ada solusi lain. Betul, kita juga disuruh mempersiapkan senjata, mempersiapkan ekonomi, mempersiapkan fisik. Tapi tanpa kembali kepada agama, semua itu tidak berarti. Semua itu menjadi tidak berarti. Kalau digabungkan, kekuatan negara-negara kaum muslimin hari ini jauh lebih besar daripada kekuatan Yahudi. Kalau digabungkan. Tapi itu semua menjadi tidak berarti. Karena mereka belum benar-benar kembali kepada agama mereka. Tidak ada solusi lain untuk kembali kepada kejayaan kita sebagai umat kecuali kembali kepada manhaj salaf, kepada agama yang benar. Dan lihat jemaah sekalian, di sini ada faidah. Nabi SAW mengatakan, kalian dihinakan oleh Allah karena kalian meninggalkan jihad. Namun ketika beliau berbicara tentang solusi, beliau tidak mengatakan kalian harus segera berjihad, tapi kembali dulu kepada agama, kembali kepada ajaran Islam yang asli. Itulah manhaj salaf. Karena berjihad tanpa kembali kepada manhaj salaf hanya akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar daripada maslahatnya. Dan menjadi jihad yang tidak syar'i atau jihad yang bid'ah seperti yang dilakukan oleh para teroris. Mengaku berjihad cuma mendatangkan kemudaratan, tidak mendatangkan kemaslahatan, atau mudaratnya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Alasan yang ke-7, ini yang terakhir. Mengapa kita memilih manhaj salaf? Karena sesuai dengan akal sehat. Setiap orang yang berakal sehat pasti memilih manhaj salaf. Setiap orang yang cerdas pasti dia mengikuti jalan para sahabat
radhiyallahu taala anhum ajma'in. Paling tidak ada 6 sisi yang menunjukkan bahwa memilih manhaj salaf sangat logis, sangat masuk akal. Yang pertama, guru mereka adalah guru yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pastilah murid-murid beliau adalah yang terbaik juga. Makanya jemaah sekalian, kenapa orang-orang Syiah mencela para sahabat Nabi SAW? Karena tujuan mereka ingin menunjukkan kepada umat ini hasil didikan Muhammad SAW. Mereka ingin menjelek-jelekan Nabi SAW, tapi tidak berani secara langsung. Kenapa? Kalau langsung, semua umat langsung marah. Langsung tahu ini golongan sesat, mau menyesatkan kita. Maka mereka mengambil jalan yang tersembunyi, seakan-akan mereka ingin menjelek-jelekkan para sahabat, tapi yang mereka inginkan adalah gurunya yang tidak becus mendidik mereka. Maka guru mereka adalah guru yang terbaik. Wajar kalau kemudian mereka menjadi generasi umat Islam yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW juga menegaskan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat beliau. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu muridnya para sahabat, tabi'in. Kemudian generasi yang datang setelah mereka, yaitu muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Alasan logis yang kedua adalah Al-Quran dan Sunnah datang dengan bahasa mereka. Wajar kalau mereka lebih paham daripada kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Alasan yang ketiga, mereka menyaksikan langsung Al-Quran itu turun atau hadis itu datang. Bahkan ayat dan hadis itu datang seringkali karena permasalahan yang terjadi di antara mereka atau peristiwa yang terjadi pada diri mereka. Wajar kalau mereka lebih paham tentang makna ayat dan makna hadis. Alasan logis yang keempat, dahulu para sahabat jika salah paham terhadap satu ayat atau satu hadis, Rasulullah SAW langsung meluruskan, sehingga pemahaman mereka yang sampai kepada kita nggak mungkin salah. Kalau salah, diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti dulu sahabat salah memahami makna kezaliman dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman sedikit pun. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa berat. Kalau begitu, nggak ada dong orang beriman, karena kami semuanya berbuat zalim. Sebab semua perbuatan dosa itu kezaliman. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa kama taqulun, tidak seperti yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, ay bisyirkin, maksudnya dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Allah sebutkan di surat Luqman ayat ke-13, beliau berkata, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi kezaliman yang dimaksud adalah syirik, bukan semua kezaliman. Alasan logis yang kelima, mengapa kita harus memilih manhaj salaf? Karena jamaah sekalian, apabila kita beda pemahaman dengan para sahabat Nabi SAW, maka itu dua kemungkinan. Kita yang benar dan mereka yang salah paham, atau kita yang salah paham dan mereka yang benar. Maka pasti mereka yang benar
dan kita yang salah paham. Tidak masuk akal kalau kita yang benar, lalu mereka yang salah paham. Itu nggak sesuai dengan akal sehat. Nggak mungkin kita yang benar pemahamannya, lalu mereka yang salah pemahamannya. Kemudian, alasan logis yang keenam, ini yang terakhir, mengapa kita harus memilih manhaj salaf? Karena mereka itu pasti adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka dipilih untuk menemani Nabi yang paling Allah cintai. Pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan untuk beliau orang-orang terbaik. Sebagaimana istri-istri beliau adalah pilihan Allah untuk beliau, wanita-wanita terbaik yang pernah ada dalam sepanjang zaman. Sehingga jemaah sekalian, ulama Islam sepakat wanita terbaik yang pernah ada dalam sepanjang zaman adalah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ulama beda pendapat siapa yang lebih baik antara Aisyah dan Khadijah. Tapi ulama sepakat wanita terbaik dalam sepanjang zaman adalah Aisyah dan Khadijah. Cuma ulama beda pendapat siapa yang lebih afdal antara Aisyah dan Khadijah. Pendapat yang benar, masing-masing memiliki kelebihan yang tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Khadijah punya kelebihan dalam perjuangan di awal Islam yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah punya kelebihan ketika Islam sudah berkembang yang tidak mungkin dimiliki oleh Khadijah. Apa kelebihan Aisyah? Lihat jemaah sekalian, bagaimana Aisyah bisa menyaingi Khadijah. Karena apa? Karena ilmu. Itu kelebihannya Aisyah. Istri Nabi SAW yang paling berilmu, yang paling besar jasanya mengajarkan Islam dari kalangan istri-istri beliau dan wanita di masa itu. Jadi beliau adalah orang yang paling Allah cintai, yang paling mulia. Pasti Allah pilihkan untuk beliau yang menjadi sahabat beliau orang-orang terbaik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang hendak mengambil teladan, maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban, karena mereka itu adalah umat Islam yang paling baik hatinya, wa a'maqaha ilman, dan paling mendalam ilmunya. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan seluruh sahabat adalah ulama. Seluruh sahabat adalah ulama. Seluruh sahabat ilmunya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, berada di atas kita. Sehingga Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, kalau sahabat sudah sepakat, aku ikuti kesepakatan itu. Kalau sahabat beda pendapat dalam satu permasalahan, ada dua pendapat, maka aku akan memilih salah satu darinya yang lebih cocok dengan Al-Quran dan Sunnah, dan aku tidak akan membuat pendapat yang ketiga. Itu cara beragama yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian lanjutan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa aqallaha takallufa, dan mereka adalah yang paling sedikit dalam membebani diri, wa aqwamaha hadiyan, dan paling lurus petunjuknya, wa ahsanaha halan, yang paling baik keadaannya, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Mereka, para sahabat Nabi SAW, adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Pasti kita yakini kan, bukan kebetulan sahabat-sahabat itu yang menjadi teman Nabi Muhammad SAW dan menegakkan, membantu beliau dalam menegakkan agama. Pasti bukan kebetulan kan? Sengaja mereka Allah pilih. Fa'rifu lahum fadlahum
maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah athar-athar mereka, jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Inilah jemaah sekalian, pembahasan ringkas 7 alasan mengapa kita memilih manhaj salaf, metode beragama generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang juga diikuti dengan baik oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para imam ahli sunnah sampai hari ini. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.